ini, tapi penasaran gitu, pengen tahu seperti apa. Dan waktu aku ditelepon oleh Millennium Visitama, mereka bilang kita pengen bikin sebuah infotainment tapi misteri, tapi kisah nyata gitu. Jadi benar-benar yang aku interview narasumber dan pengalaman mereka lah yang dijadiin adegan. Nah, kalau Lin sendiri punya pengalaman-pengalaman yang berhubungan? Jangan lah, jangan, nggak mau. Dan nggak mau gitu. Tapi pada saat membawakan acara itu pernah nggak menemukan kejadian-kejadian aneh, misalnya karena itu berhubungan dengan pasta. Dan terakhir lagi saya dengar katanya dia lagi mempersiapkan album loh. Aduh, banyak sekali ya profesinya. Sebetulnya mana sih yang dia paling suka? Kita ngobrol langsung aja ya sama Caroline Zahri. Selamat malam, Lin. Makasih loh udah main kesini ya, Lin ya. Ya, sama-sama, terima kasih. Oke, Lin, tadi sebelum kita ngobrol banyak tentang karir Lin, tadi kan kita habis ngobrol soal pendidikan seks untuk anak. Kalau nggak salah kan Caroline lahir dan besar di luar negeri. Itu dulu waktu di luar negeri, pendidikan seks seperti apa yang didapatkan dari orang tua? Apakah betul kalau orang yang tinggal di peradaban barat itu kemudian menjadi lebih terbuka kepada anak-anaknya soal seks? Kalau kebetulan Caroline orang tuanya sangat Indonesian ya. Jadi benar-benar aku dibesarkan dengan kebudayaan Timur ya. Barat. Walaupun aku hidup di luar, lahir di luar, tapi emang benar-benar Indonesian kita tuh sangat kental gitu. Kalau di sekolah sendiri dulu dapat pendidikan seks? Aku dapat pendidikan seks waktu saya sekolah high school ya. Dan itu emang sangat menurut kan berguna dan emang harus diterapkan di Indonesia pun juga. Karena tapi itu mulainya high school? High school, aku high school. Ya, first year high school. Gitu. Jadi benar-benar yang kita mengetahui gimana untuk mengatasi dan segala macam. Jadi ada pengertian lah gitu, nggak buta-buta gitu. And I think it's very important. Tapi dari sejak dini, dari kecil di dalam rumah dapat nggak pendidikan seks dari orang tua? Dan bentuknya seperti apa tuh yang didapatkan? Aku mungkin kalau dalam rumah kurang ya. Karena emang ayah dan ibu saya sangat konservatif. Jadi mungkin menurut mereka untuk kita ngobrol, tapi lebih banyak aku mendapatkan informasi tentang itu yang lebih jelas di sekolahan gitu. Mungkin nggak enaknya gitu. Karena mungkin mereka tahu masih sungkan lah ya. Ya seperti itulah. Gitu. Oke, sekarang kita bicara soal karir. Lin kan sebelumnya eksis di dunia model. Ya. Kalau dari dunia model itu sendiri sebetulnya ada nggak sih hal-hal yang Caroline kurang suka sejujurnya? Sejujurnya, ya it's been fun. Aku kan modeling mulai tahun 95 setelah aku kuliah ya, setelah selesai kuliah. Dan selama itu aku meniti karir dalam bidang modeling gitu, asik-asik aja gitu. Apakah ada something I don't like? Ya palingan mungkin disiplin ya. Oke. Disiplin dalam bentuk seperti apa? Mungkin kayak yang namanya jam karet ya. Indonesia kan jam karet ya. Itu masih terjadi gitu ya? Itu aja sih. Maksudnya very small things itu nggak pernah yang. Tapi secara general segala sesuatu yang ada di dalam dunia model itu cukup bikin Lin merasa fun gitu ya? Ya, fun of course. Tapi kenapa Lin kok kemudian pindah main sinetron juga, jadi presenter juga, dan sekarang katanya bikin album juga. Itu masalah kesempatan yang datang atau memang Lin sadar bahwa di dunia model itu tidak bisa exist sepanjang waktu? Dapat kesempatan sih actually. Maksudnya aku emang dari dulu seneng acting, seneng juga menyanyi, dan pas dapat kesempatan untuk ditawarin sinetron kan, terus sekarang presenter dan nyanyi gitu, karena emang aku seneng dan aku bikin itu sebagai sebuah fun, aku jalanin gitu. Jadi bukan aji mumpung. Nah, gitu. Ini bukan aji mumpung. Pernah ngambil pendidikan atau mungkin kursus pada saat di luar negeri berhubungan dengan acting, olah vokal gitu? Kalau di luar negeri aku pernah gabung dengan satu agensi di San Francisco, tapi nggak lama karena setelah itu tugas papa udah selesai, kita balik ke Jakarta. Kalau untuk vokal emang aku sekarang lagi ada gurunya. Guru, persiapan album baru ini ya. Katanya jadi produsernya juga untuk album ini. Kenapa memilih jadi produser untuk albumnya? Mungkin karena aku mendapatkan lebih kebebasan ya untuk memilih lagu seperti apa gitu, dan dapat kesempatan untuk to create, jadi lebih kreatif gitu.
kalau kita membuat album sendiri gitu daripada kalau kita kontrak dengan sebuah perusahaan rekaman. Berarti dengan kata lain, Lin terlibat dari nol sampai dengan nanti album itu akan selesai. Jadi mengetahui sekali proses pembuatan album itu. Jadi benar-benar from zero, dan aku banyak belajar gitu ya dari musisi, dari music arranger segala macam gitu. Oh gila step-stepnya gitu. Seperti kalau seumpamanya kayak modeling gitu ya, banyak kan dalam agency kan. Kalau dalam agency kan kita cuma terima, pokoknya kamu Terima jadi gitu lah ya. Ini kalau kita freelance seperti saya gitu, kita mesti belajar bagaimana menghadapi klien gitu ya. Si A begini, si B begini gitu. Jadi PR dan marketingnya dari diri kita sendiri. Oh berarti sekarang Lin tidak tergabung dalam agensi apapun, lebih memilih untuk freelance gitu. Iya, karena banyak belajar gitu. Dan aku emang aku pertama kali modeling emang masuk bergabung dengan agency Expo selama 2 tahun. Setelah itu aku pengen belajar sendiri seperti apa sih kalau kita sendiri, apakah saya bisa eksis, dan terbukti gitu bahwa Masih bisa eksis sampai sekarang ya. Oke, sekarang kita bicara soal presenter. Kan Lin terkenal sebagai presenter acara spesial misteri gitu kan. Kenapa memilih untuk menjadi presenter acara itu? Pada saat ditawarin ada perasaan gak enak, was-was atau enggak? Actually enggak, mereka nelfon aku dan aku bilang oke, why not gitu, karena emang believe it or not aku suka gitu yang berbau misteri gitu. Walaupun emang sedikit penakut, tapi aku suka gitu kalau dengar cerita orang gitu, kayaknya seru banget gitu, kalau apalagi kalau kita ngeliat film horor gitu, walaupun agak sedikit begini, tapi penasaran gitu, pengen tahu seperti apa. Dan waktu aku ditelepon oleh Millennium Visitama, mereka bilang kita pengen bikin sebuah infotainment tapi misteri, tapi kisah nyata gitu. Jadi benar-benar yang aku interview narasumber dan pengalaman mereka lah yang dijadiin adegan. Nah kalau Lin sendiri punya pengalaman-pengalaman yang berhubungan? Jangan lah, jangan, nggak mau. Dan nggak mau gitu. Tapi pada saat membawakan acara itu pernah nggak menemukan kejadian-kejadian aneh, misalnya karena itu berhubungan dengan mistis? Kalau kejadian aneh sampai sekarang sih nggak, belum. Dan jangan sampai lah. Kalau kru emang karena mereka syuting di tempat-tempat lokasi yang sedikit angker, jadi banyak gitu aku dengar cerita gitu. Aku nggak pernah ke lokasi mereka karena aku tetap di setnya studio gitu ya. Nah kalau aku mendengar seru sih, maksudnya mereka juga yang karena sudah lama kan ini berjalan kismis, jadi mereka udah biasa gitu. Tapi aku saban datang dan makeup yang semalam kita begini, ada begini-gini, aku yang jangan terjadi ya sama saya. Oke, sekarang kita udah ngobrol soal karir. Lin juga udah eksis di beberapa bidang gitu di dunia entertainment Indonesia. Nggak mikir merit sih, kapan mau meritnya? Mungkin itu jadi pertanyaan loh, penggemar juga. Jebak ini pertanyaannya. No. Well, yeah, of course, everybody wants to get married, you know, and yeah, just hopefully sometime soon, I don't know. Tapi nggak ada target atau keinginan kapan sih mau menikah? Atau pengen puas-puasin dulu berkarir? Mungkin karena aku lagi bener-bener pengen berkarir dulu gitu, walaupun emang terlintas di benak untuk menikah, mempunyai anak, everybody wants to be a mother and a wife gitu ya, in the end of the day. Tapi sekarang aku lagi seneng aja kerja gitu. Dan kira-kira ingin jadi orang tua atau pengen punya rumah tangga yang seperti apa nanti kalau udah married? Kalau kalian sih pengen be able to balance ya antara career dan family gitu. Oke, jadi tetap berkarir tapi keluarga juga tidak ditinggalkan. Of course. Karena sekarang sedang mengerjakan album, pastinya pemirsa di rumah juga pengen dengar sedikit aja suara Lin. Mungkin ada lagu favoritnya yang bisa dinyanyiin sedikit aja untuk kita di sini. Khusus untuk pemirsa Angin Malam. Apa lagu favoritnya? Mungkin Mbak Widya tahu ya. Never Never Never. Shirley Bassey. I'd like to run away from you, but if you never felt, I would die. I'd like to break the chains you put around me, but I know I never will. You always care from love. Oke. Gitu. Segitu lagunya dan itu lagu favorite Lin ya? Punya kenangan dengan lagu itu mungkin?
punya kenangan dengan lagu itu, ada kenangan khusus. Oke. Biarlah itu jadi misteri untuk Lin sendiri ya. Caroline, terima kasih banyak sudah datang ke Angin Malam. Next time kita ngobrol lagi dan sukses untuk albumnya dan semua pekerjaan yang kamu lakukan. Oke. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena teman saya akan hadir lagi ke hadapan Anda, Edo Kondologit.